yang kami hormati, ama-ama, apa, dan yang saya cintai, santri dan santriwati sekalian. Sebelum melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum kepada Ustaz Mutawalli LC. Ini mungkin beliau memilih duduk di belakang sepertinya. Selamat datang Ustaz Mutawalli, alumni pondok pesantren kita yang baru menamatkan pendidikan S1-nya di Al-Azhar University di Kairo. Alhamdulillah sudah berkenan lagi bersama-sama dengan kita di majelis haul ini. Bagi santri dan santriwati yang belum mengenal beliau, boleh nanti ta'aruf pakai Zoom saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadi catatan penting bagi kita dari ayat itu, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ayat ini sebenarnya kalau kita melihatnya dari segi usul fikih bisa dijadikan dasar untuk memperingati haul, dan bisa juga dijadikan dasar untuk memperingati ulang tahun. Ya, kalau ada yang bertanya apa hukum memperingati haul, boleh, dianjurkan, apalagi diisi dengan zikir, ibadah, membaca Al-Quran, bersalawat, bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Kalau ditanya apa hukumnya memperingati ulang tahun, boleh, silahkan, tidak ada masalah, asal diisi dengan hal-hal yang baik. Dari mana jalannya itu? Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian. Haul itu, haul yang kita lakukan sekarang ini adalah memperingati hari wafatnya. Hari wafat siapa? Bukan hari wafat orang sembarangan. Hari wafat pimpinan pondok kita, hari wafat muassis ma'had kita yang sudah menyebarkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya. Wal hayata, dan juga yang menciptakan kehidupan. Kehidupan itu dimulai dari kelahiran. Jadi kalau ditanya apa hukum memperingati haul, apa hukum memperingati ulang tahun, silakan, tidak ada masalah, selagi itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, yang tidak boleh itu memperingati haul tapi dipanggil dangdutan umpamanya, itu tidak boleh. Memperingati ulang tahun dipecahkan telur ayam busuk ke kepala temannya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan. Allah saja mengingatkan penciptaannya kepada kita. Penciptaannya itu kendati pun dimulai dari dalam rahim, tapi kita tahu bahwa kita ada itu setelah kita terlahir. Jadi Allah mengingatkan waktu lahir kita, Allah mengingatkan kematian kepada kita, agar apa? Muhasabah, untuk kita bisa introspeksi. Ini santri dan santriwati yang mengaji masalah usul fikih, dimanapun kapanpun saya selalu menyampaikan, orang yang ekstrim berpikir keras, bukan tegas, tidak sama antara tegas dengan keras. Orang yang berpikir keras, ucapannya keras, dia mengatakan pendukung penopang sunnah dan segala macamnya, tapi kalau tak mengaji usul fikih susah kita. Kalau ditanya sekali lagi, boleh memperingati haul? Boleh. Mana dalilnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kita peringati ini haul almarhum Buya kita. Kemarin satu keluarga kita ke Sumatera Barat. Pulangnya kita singgah ke makam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, guru dari Buya kita. Napak tilas lah istilahnya. Walaupun tidak berapa lama singgah di Canduang, pesantren Canduang itu, pesantren terbiah Canduang. Tidak lama dan bangunannya sudah banyak berubah. Tapi makam Buya Sulaiman Ar-Rasuli itu tetap seperti itu. Terakhir sebelum kemarin itu, beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu pun saya sempat ziarah ke makam beliau. Seingat saya, almarhumah Buya kita ini ketika akan menyusun buku tentang autobiografi beliau bersama dengan beberapa orang ustaz alumni kita, santren kita waktu itu ke Sumbar. Saya, Al-Ustaz Hazmar kalau saya tidak salah juga ikut, Al-Ustaz Zulkifli sekarang menjadi Karo Kesra di provinsi, itu juga datang. Jadi kami sampai ke tempat di mana dulu almarhum Buya kita ini asrama, tinggal di rumah perkampungan itu di daerah Canduang itu. Kami tanyakan tentang beliau. Ada tempat tinggal beliau itu, ibu-ibu yang tinggal beliau di rumahnya, tanyakan, kenal tidak dengan sebut nama beliau, Buya Bakhtiar. Tidak kenal mereka. Ibu itu tak kenal, padahal orang Kampar tinggal di rumah dia waktu itu, waktu di rantau itu. Rupanya beliau tidak terkenal dengan namanya itu, beliau terkenal dengan gelarnya. Gelarnya beliau itu Angku Laju. Laju itu koncang. Nya koncang mengaji. Guru salaman baca baunya lah 3 laman baca deh. Ini guru kalau akan masuk ke kelas ini berpikir 2 kali guru majau. Kalau Angku Laju lah tantu de amaknya, alah itu yang dari Kampa tu ni. Ayo, banau. Itu memang badapan-dapan sama kitab si kerajo itu. Malam minggu yang lain-lain tu pergi ke pasar berjalan-jalan ninyo diduitkannya pelito cie kitab cie. Artinya semenjak dahulu santri dan santriwati sekalian, Buya itu sudah seperti itu dia. Tidak ada menurut mereka yang tinggal bersama dengan beliau itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa beliau ini bukan orang yang tidak bergairah belajar. Beliau orang yang sangat bergairah belajar. Nah, memperingati haulnya, memperingati hari wafatnya, gunanya apa? Muhasabah bagi kita. Itu surat Al-Muluk tadi itu. Al-Muluk itu surat Tabaraka kata orang kita. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Maha agung Allah dalam kekuasaannya, di genggamannya seluruh kekuasaan. Itu surat, nama lainnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Munjiyah. Nama lain dari surat Al-Muluk itu adalah Al-Munjiyah. Atau nama lainnya Al-Mani'ah. Apa arti Al-Munjiyah? Yang menyelamatkan. Apa arti Al-Mani'ah? Yang menghalang, yang membentengi. Kenapa disebut seperti itu? Silakan tengok nanti tafsir Ibnu Katsir. Pulang dari acara ini, selesai acara ini adalah rujuklah tafsir Ibnu Katsir. Ada seseorang yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini riwayat ini dari Anas bin Malik kalau saya tidak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seseorang meninggal dunia. Ketika setelah dimasukkan dia ke dalam kuburnya, datang malaikat akan menyiksanya. Maka orang ini, bapak ini semasa di dunianya tidak hafal Al-Quran satu pun selain dari surat Al-Muluk itu. Tidak hafal. Al-Ikhlas pun tak hafal dia.
Apa yang dihafalnya? Surat Tabaraka tadi. Ketika malaikat itu datang hendak menyiksanya, keluarlah Tabaraka tadi, berupa seseorang, berwujud seseorang. Dan Al-Quran akan datang dalam bentuk laki-laki kepada kita dalam hadis yang lain. Dihadangnya malaikat tadi. Apa kata malaikat itu? Yang satu ini jangan diganggu katanya. Yang satu ini jangan diganggu. Apa kata malaikat? Saya tidak bermaksud menyakiti engkau. Kepada Al-Quran, kepada surat Al-Muluk itu saya tidak bermaksud menyakiti engkau, dan juga tidak bermaksud untuk menyakitinya. Ini hanya menjalankan perintah saja. Ini protokolnya seperti ini, kata malaikat. Kata surat Al-Muluk itu, iko janda dokek nih sangko bani. Engkau, kata malaikat, kalau ingin mengadu, meminta syafaat untuknya, minta kepada Allah, jangan minta kepada saya. Saya datang juga atas perintah Allah. Naiklah malaikat tadi bertemu dengan Allah Subhanahu. Surat tadi, maaf, naik surat tadi yang menyerupai laki-laki tadi, menemui Allah Subhanahu wa taala. Apa kata surat Al-Muluk itu kepada Allah? Dalam tanda kutip protes. Ya Allah, apakah engkau ingin membakar seseorang yang di dalam hatinya ada aku? Apakah engkau ingin membakar seseorang yang di dalam hatinya ada aku? Kalau itu yang engkau lakukan, ya Allah, hapus umhuni min kitabika, hapus aku dari kitabmu. Jangan dimasuk juga ini dalam Al-Quran ni. Macam itu lainnya maniah membentengi orang tadi. Apa kata Allah? Apa dia bangi-bangi yang mana? Apa? Araka taghdab. Redaksinya seperti itu. Silakan rujuk tafsir. Araki taghdabin. Tengok bangi-bangi je kau mana ni? Apa dia bangi-bangi ni nya? Hak dia untuk bangi-bangi gini katanya. Hanya bono-bono protesnya. Kau dahsyat kisah kau enggak? Allah kena protes, kan hebat tu. Hatian aghdabnya, hak dia untuk bangi ni nya. Apa kata Allah? Ya, sudahlah, sudah. Syafa'tuki fihi, engkau sudah aku jadikan syafaat untuk dirinya. Baliklah. Fa tasdajir, turun surat tadi kepada malaikat tadi, balik dihayyi oleh malaikat yang nak menyiksa tadi. Hei, baikin katanya. Balik katanya. Mencong-encong je malaikat le. Khalil bal tu hampa perasaan malaikat tu. Ya, apalah, apa itu bahasa kita ni tu ya? Lah kalau bentak oleh surat Al-Muluk, mencong-encong nyupai malaikat tadi le. Kosong perasaannya. Apa kata surat tadi? Diletakkannya mulutnya di mulut mayat tadi. Marhaban bil fammi rubbama talani. Selamat datang dengan mulut yang dulu membacaku. Marhaban bisadri wa'ani. Selamat datang hati yang memenuhiku. Aku memenuhi hati, itu maksudnya. Marhaban bil qadamaini. Selamat datang dengan kedua kaki yang sudah mendirikanku. Maka surat Al-Muluk itulah yang menjadi pelindungnya sehingga dia hilang darinya al-wahsyah, dari mayat itu rasa takut dan segala macamnya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hadis itu menurut Imam Ibnu Katsir riwayatnya mungkar jiddan katanya. Akan tetapi hebatnya ada. Sesudah beliau mengatakan riwayat hadis itu mungkar, wa hadzal haditsu mungkarun jiddan. Sesudah beliau mengatakan riwayat hadis itu mungkar jiddan, beliau justru mendatangkan syawahid-syawahid, pendukung-pendukung atas hadis itu. Beliau menyebutkan ucapan Nabi Muhammad, suratun khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannata. Ada sebuah surat yang dia siap berdebat, membela pemiliknya, orang yang menghafalnya, sampai orang itu masuk ke dalam surga. Surat apa itu kata Rasulullah? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi cubalah baca dalam kitab mana pun, ada ndak syarat masuk surga tu harus hafal Quran?
Tidak ada orang. Buktinya Pak tadi cik apal suwek dia. Al-Muluk itu apal dia. Kalau tidak hafal Al-Quran, bisa masuk surga? Insya Allah bisa. Yang tidak hafal Al-Quran saja masuk, apalagi yang hafal. Itu baru surat itu. Andai kata diiringi dengan surat-surat yang lain, itu baru satu surat. Andai kata diiringi dengan surat-surat yang lain, cukuplah benteng kita. Orang santri dan santriwati sekalian, yang menjadikan dia tak hafal itu karena hatinya. Penyakit hati kita ini susah sekali menjinakkannya. Kalau secara zahir tak nampak penyakit hati itu. Oh, nampak dia pakai jas kan, gagal. Pasurban pula, kalau putu maripat kan. Tapi hati siapa yang tentu? Hati itu siapa yang tahu? Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i datang mengadu kepada Imam Waqi', su'a hifdhi, buruk hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa kata gurunya Imam Waqi'? Imam Waqi' itu sufi. Imam Waqi' itu sufi. Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i anti tasawuf karena tak baca sejarah itu, apa kata gurunya? Kata tuan guru kepada Imam Syafi'i, Muhammad, tinggalkan kemaksiatan. Nah, orang menduga kemaksiatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu kemaksiatan zahir. Bukan. Itu kemaksiatan hati. Itu syair itu ada kisahnya itu. Apa kisahnya? Muhakamatul Imam Syafi'i. Jadi begini, pernah suatu kali Imam Syafi'i haddatsatni nafsi anni alimun, katanya. Pernah terlintas di dalam hati Imam Syafi'i bahwa dia ini orang alim. Bukan dia mengatakan dia alim, enggak. Terlintas di dalam hatinya bahwa dia orang alim. Bisikan hatinya di dalam dirinya sendiri. Dan gua alim dan gua. Pergi dia sholat maghrib berjamaah. Salah dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan sesuatu yang mudah salah untuk orang awam. Orang awam saja susah salahnya di Al-Fatihah itu, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Karena hatinya berkata bahwa dia orang alim, pergi dia sholat maghrib berjamaah, salah baca Fatihahnya. Balik dia ke rumah, sholat isya nanti diimaminya lagi orang lain, berjamaah juga, salah juga baca Fatihahnya. Istikharah dia. Apa dek salah Fatihah? Ya, Al-Fatihah itu kan yang kita baca tawi. Orang yang salah membaca Al-Fatihah itu, orang awam saja jarang salah membaca Al-Fatihah, apalagi sekelas Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Istakhartu Rabbi. Istikharah dia. Kenapa ini? Malamnya bermimpi dia. Ra'a fil manami ma ra'a. Apa mimpinya? Diadililah Imam Syafi'i, muhakamah. Diadili Imam Syafi'i di antara beberapa orang qadi. Apa keputusannya? Imam Syafi'i dibunuh. Dalam mimpi itu. Muhammad bin Idris sanksinya apa? Dibunuh. Apa kata ada seorang qadi bicara dia, seorang hakim, menurut saya sanksinya jangan dibunuh, tapi sanksinya kita tukar kepada yang lain. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini mala'al arda ilman. Ilmunya memenuhi muka bumi ini. Beliau keturunan dari Quraisy. Ada darah-darah keturunan Quraisy itu pada diri beliau. Jadi jangan dibunuh. Apa gantinya? Keluar dia dari rumahnya dalam keadaan malu, tertunduk, merasa hina. Cari orang yang menurutnya hina, ciumi tangan orang tadi. Itu dia sanksinya. Ini terjadi di dalam mimpinya Imam
Syafi'i. Keluar dia dari rumahnya, pergi ke pelosok kampung tuh, tengok siapa orang yang menurutnya paling hina. Membungkuk, menunduk, ambil tangannya, cium. Kata hakim yang satu tadi. Terbangunlah Imam Syafi'i. Keesokan harinya keluar dia dari rumahnya sambil tertunduk malu karena sudah salah membaca Al-Fatihah. Cari, tengok. Dia tengoknya di tempat-tempat sampah. Ada seorang bapak-bapak sedang duduk-duduk mengumpulkan kumamah, sampah, zabalah. Kumpulkannya zabalah. Apa kata Imam Syafi'i? Ini orang yang hina ini. Langsung menunduk Imam Syafi'i, membungkuk dia ke hadapan bapak tadi, diambilnya tangannya, diciumnya. Apa yang terjadi? Ditempeleng sama bapak itu. Dicap. Waihak ya Syafi'i, ndak ba nawang ngadani. Le tantu diangnya. Akulah yang tadi malam meringankan bebanmu. Akulah qadhi yang tadi malam yang meringankan bebanmu. Sekarang pergi engkau cium tanganmu sendiri. Pergi engkau cium tanganmu sendiri. Jadi orang-orang yang hatinya terjaga, santri dan santriwati sekalian, kesalahan sekecil itu pun bisa mengakibatkan dia merasa hina. Tadi kan sanksinya cari orang yang menurut dia paling hina, cium tangannya. Tapi kata bapak tadi, waihak, ndak bawa nawang adai. Dayan yang membuingan sanksi tadi malam, atau yang pelakon dan cemeko, baiklah waang cium tangan sendiri. Itu kisahnya. Jadi durhakanya itu bukan durhaka zahir. Jangan dipikir ucapan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i itu karena Imam Syafi'i sudah mencuri bapaknya. Enggak, hatinya. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Diberilah petunjuk tinggalkan kemaksiatan. Maksiat itu maksiat hati maksudnya. Maksiat hati seorang murid kepada gurunya mendongkol, itu maksiat hati. Maksiat hati anak kepada ayahnya, orang tuanya mendongkol, itu maksiat hati. Siapa yang mengetahui itu? Hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tak tahu. Alhamdulillah di pesantren kita ini, walaupun semangatnya sedang berkurang, kita ada ajaran tarikat yang kita amalkan di pondok kita ini. Tarikat Naqsabandiyah. Bagi yang sudah berbaiat, jangan lupa untuk mengamalkannya, siapa saja. Kenapa? Karena itu petuah guru. Itulah yang akan menjadi pegangan. Guru itu sebenarnya hakikat ilmu. Ya, guru itu sebenarnya hakikat ilmu. Ilmu itu guru. Guru itu ya ilmu. Orang yang tak mengenal guru tak akan berilmu dia. Banyak betul dibelinya buku. Pergi dia ke Gramedia, pergi dia ke pasar, pergi dia ke toko buku, beli kitab, beli buku, baca sendiri. Banyak ilmunya. Tapi ilmu yang dihasilkan tidak dengan guru, itu berbahaya ini. Berbahaya. Jadi hakikat ilmu itu adalah guru, dan guru itu hakikatnya adalah ilmu. Makanya mengabaikan petuah guru itu berbahaya. Maka dalam tarikat apa munajatnya? Yang lama baiat apa munajat dalam tarikat? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kenapa waridhaka? Kenapa waridhaka? Karena ridha itu di atas halal. Lebih tinggi tingkat ridha daripada halal. Saya punya uang, saya punya uang, umpamanya uang saya ada 20 juta, umpamanya ini. Saya belikan ke benda, handphone kah, atau barang-barang kah. Jual beli itu jual beli yang halal.
Tapi kira-kira pertanyaannya, dengan perbuatan saya itu Allah ridha atau tidak? Piti dayan, ibu-ibu lah, ada piti beli baju pendek. Membeli baju pendek itu apa hukumnya? Sah, halal. Kenapa? Karena pakai duit sendiri. Tapi kalau akan dipakai untuk qalu qaumah, pertanyaannya Allah Ta'ala ridha atau tidak? Tidak akan ridhanya dah. Makanya ridha itu di atas halal. Dan ridha itulah yang diminta. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi hidup di atas dunia ini bukan hanya sebatas mencari yang halal saja. Kalau mencari yang halal saja tak susah. Tapi yang berat itu adalah menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala sudah ridha dia, apa yang tak akan diberikannya kepada kita? Pengetahuan seperti itu, itulah yang ingin disampaikan oleh almarhum Buya kepada kita. Apapun kojo ning kan dicai kasih Allah Ta'ala. Seketik mana dapat nin pontiong Allah Ta'ala kasih. Banyak dapat yang pontiong Allah Ta'ala kasihnya. Guru-guru kita yang tidak lagi mengajar di pesantren ini, ada guru-guru kita yang sudah jadi PNS, lalu dia ditugaskan di tempat lain. Apa yang sering saya sampaikan? Yang saya sampaikan satu saja, jangan berhenti mengajar, jangan berhenti menjadi guru. Kenapa? Karena dengan seperti itu berarti kita mempertahankan ilmu yang diajarkan oleh almarhum Buya kita. Kalau ilmu yang diajarkan oleh almarhum Buya kita itu kita ajarkan kepada orang lain, pahalanya akan mengalir kepada dia. Yang kan tertolong inyo juga. Kita bila tertolong itu adalah masuk. Ketika orang lain yang kita ajarkan juga mengajarkan ilmu yang kita turunkan itu. Makanya itu masuk ke dalam amalan-amalan yang tidak pernah putus pahalanya. Orang kalau masih hidup di atas dunia ini lalu mengalir pahala untuknya itu biasa saja. Biasa saja. Yang hebat itu apa? Dia sudah meninggal dunia tapi pahala tetap mengalir untuknya. Apa itu sedekatun jariyah? Ilmun yuntafa'u bihi. Waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariyah, wakaf dia dulu. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang saleh, anak yang saleh yang ditinggalkannya. Santri dan santriwati yang saya cintai, jadi balik kepada pemahaman kita terhadap acara yang kita lakukan ini. Kalau ada orang yang bertanya, boleh tidak melakukan haul, melaksanakan haul? Boleh. Allah Ta'ala saja mengingatkan kepada kita akan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa gunanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa amalnya yang terbaik, bukan yang terbanyak. Apa guna banyak amal hati berbulu-bulu ke gurunya? Tentu kalian berbulu-bulunya santri-santriwati kan. Apa guna banyak membaca Al-Quran? Apa guna banyak puasa sunat tapi kepada guru tidak patuh, kepada orang tua mendongkol? Tidak ada guna tu. Tidak ada guna tu. Cuma apa tadi? Kan diazab leh. Tapi tulusnya menghafal satu surat itu, justru itulah yang menyelamatkannya. Berapa banyak amal-amalan kecil yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan perempuan pezina. Di mana-mana contoh saya sampaikan dalam pengajian, perempuan pezina masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Perempuan pezina dari Bani Israel yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mata pencariannya. Tapi pada suatu kali pulangnya nampak adanya seekor anjing yang lidahnya terjulur ke tanah saking hausnya. Timbul ibu ala matinya. Kasihan dia, ini kalau anjing tak diselamatkan bisa mati anjing ini. Dibukanya sepatunya,
Sepatu orang Arab itu dari kulit, bisa nampung air. Dibukanya sepatunya, tengoknya timba, tak ada, sumur jauh pula ke dalam airnya. Bukanya sepatunya, turun dia, masuk dia ke sumur itu, diambilnya air itu, disuapkannya kepada anjing tadi. Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Itu contoh sederhana. Cuman jangan lo dijadiin tu alasan berarti boleh aja. Syarat seketiknya bayi minum anjing Nah itu dah. Nggak tentu kita tidak mengetahui seperti apa hatinya dengan Allah ketika itu. Siapa yang bisa menilai? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu yang contoh lain yang juga sering saya sampaikan, yang membunuh 99 orang itu. Dibunuhnya 99 orang. Tanyanya ke apa seorang kok? Masih bisa dan taubat. Tuan, apa dosa? Saya sudah membunuh 99 orang. Nah, suci orang nih. Nggak cenderung. Cukuilah apa do satu ini. Dicukuin apa do menjadi satu ini Penyo tunjuk ada uang tanah, do keseborang tanah, do uang alim bijaksana. Cu tanya kayaknya. Belum sampai lagi dia ke tempat orang yang dimaksud itu, hatinya ingin kembali kepada Allah dalam keadaan tentram. Belum sampai di tengah jalan, hati dia tidak ada amal, tidak ada amalnya cuma satu saja, dia ingin pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Betikailah malaikat, iya kan? Kata malaikat azab, kau jatah kan? Inilah membunuh satu uang. Kata malaikat nikmat, tidak bisa. Ini nak pergi bertaubat. Betikai mengadu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha tahu dia apa yang terjadi. Ukur, diuku lebih dokek seketik ke tempat dia ingin bertaubat. Itu kan cara-cara Allah untuk mengampuni hambanya. Jadi menjaga hati ini, santri dan santriwati sekalian, itu yang ingin kita tanamkan. Itu yang ingin kita tanamkan. Itu sebabnya saya ingin sekali santri dan santriwati itu berbaiat tarikat. Bagi yang sudah meminta izin, ingin mau dan karena nilai-nilai itu tidak dimiliki dalam ilmu lain. Dan ilmu tarikat itu ilmu yang teraniaya, ilmu yang terzalimi. Banyak orang yang tidak mencintai ilmu tarikat, ilmu tasawuf karena mereka tidak memahaminya. Dizalimi dia oleh sebagian orang-orang yang tidak faham tentang tarikat dan tasawuf. Majelis guru yang saya hormati, santri dan santriwati yang saya cintai. Jadi sekali lagi, kalau masih ada orang-orang di kiri kanan kita, di luar sana maksudnya, yang anti terhadap acara-acara seperti ini, kita biarkan saja. Kalau bisa menyampaikan argumentasi tadi, sampaikan dengan baik. Kalau tak bisa, ngotot juga dia. Kami ini ahlu sunnah wal jamaah, kami pendukung sunnah Rasulullah. Macam-macam ni kan. Antum kullukum dalalah, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Antum min ahlin nar. Suka hati yang lain. Katiang lah. Kalau luar umbuya itu dah itu ni kamu lope ngaji seorang turun ni. Kalau nang nak boleh abah almarhum abah kan. Kau tanya uang kayaknya ada kini rubuyanya. Uang ni cun itu pengajian ni. Lope kita seorang turun ni. Macam itu sederhana aja, tidak nak berseorang. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu kepada orang yang tak faham itu susah. Tarkul adati adawah, meninggalkan kebiasaan itu sulit. Orang itu pun berpikir kita seperti itu. Kita merasa apa yang kita lakukan benar karena kita punya dalil-dalilnya, dan ulama-ulama kita melakukannya. Mereka pun merasa apa yang mereka perbuat itu tidak salah karena mereka juga punya dalilnya. Jadi kapan ketemunya itu? Orang yang sama-sama merasa benar dengan perbuatannya, tidak akan ketemu. Jadi cuma caranya saling memahami saja. Kalau bahasa Tuan Guru, kalau bahasa
salah seorang tuan guru, yang waras mengalah, itu katanya. Yang waras mengalah. Ya, jadi kalau kalian suka dilu kan, balik kalian balik ke rumah, itu terdangau di masyarakat uang cenitu. Kalau ndak kan bisa ya, mengalah aja lah. Itu tanda kita masih waras loh. Ya kalau dilayani beko tambah menjadi yang cenitu. Santri dan santriwati sekalian, insya Allah pada tahun ini, tahun ajaran baru ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kementerian Agama memberikan rekomendasi untuk membuka program PDF itu, program pendidikan diniyah formal. Itu dilakukan, tujuan saya satu saja, menjaga amanah almarhum Buya kita. Tidak Allah dia betul. Karena pesantren ini didirikan untuk melahirkan orang-orang yang ahli membaca kitab. Dan dengan kurikulum yang berjalan sekarang ini, itu terasa berat. Saya pun merasakan itu berat. Di samping untuk membaca kitab, kalian pun dituntut untuk membaca pelajaran umum yang jumlahnya tidak kalah banyaknya. Pelajaran baca kitab tidak berapa jam no, pelajaran umum bahasa Inggris saja 4 jam, bahasa Indonesia aja sekian jam, matematika sekian jam, fisika, IPA, geografi, segala macamnya. Tuntutannya tinggi. Jadi dibuka PDF itu. Gunanya apa? Yang ingin fokus membaca kitab, mengaji kitab, masuk ke sana. Pelajaran agamanya apa saja? Semua pelajaran agama ada di sana. Dan basisnya kitab. Basisnya kitab gundul. Pelajaran umumnya ada pelajaran umumnya. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu alam. Tambah satu prakarya, seni budaya. Nah, cuman seni budaya yang akan kita ajarkan ke PDF itu indak membuat lapiok lah. Membuat lapiok itu urusan seni budaya IPA IPS lah tuh. Seni budayanya hadrah. Ambo ingin ambo santri ke Ustaz ya, pandai molam, itu yang diinginkan. Ingin dan santri ke pandai menolamnya. Nolam nomor mak. Apa Pak? Berjanji itu bahasa Arab tu Pak. Nolam, ada nolam datuk kah? Cuman kan lah berganti je syair nolam dulu. Padahal syair nolam tu oncak-oncak, syair majak kita untuk bertakwa. Tapi lah berubah je lah. Jadi kutang rendo jadi kan. Allahu Rabbi lawenya padang indak takira kuat di pinggang. Jadi itu je lah. Padahal kan malam tu syair nyoncak. Dan tidak hafal dan ingin dan santri kau pandai menolam. Itu bahasa Arabnya madih atau madaih, puji-pujian. Jangan dikoten itu bid'ah soalnya. Tidak dan kau ni jasa kalian suara. Sabu lah tu bid'ah so. Kau ya membuat bid'ahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kita memperingati haul almarhum Buya kita ini, semakin terasa erat hubungan kita sesama kita, dan semakin hendaknya ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan terpati kuat ke dalam hati kita. Betul-betul kita berbuat itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perselisihan paham, salah-salah paham, salah-salah sampai, entah betikai sekete, itu biasa aja. Contoh itu kita berumah tangga. Seperti itulah kita berumah tangga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik pula. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon doa kepada kita bersama-sama.
insya Allah besok tukang akan mencor yang di belakang itu, mudah-mudahan dapat dilanjutkan hingga masjid dan aula itu selesai sesuai dengan rencana kita. Dan itu tentu saja tidak cukup dengan doa, harus dengan bantuan-bantuan yang nyata. Ya, siapa yang nak cinan rumah di Serugo, bangun masjid. Tidak perlu banyak-banyak, sebuah batu bata aja kalian 10.000. Tidak perlu banyak-banyak. Simin tidak perlu banyak-banyak. Siapa yang cinan, yang alun punya rumah di dunia boleh, tu cinan nak punya rumah di akhirat. Nah, Anton kalian yang nak mulia dan tolong membokingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terlaksana sesuai rencana kita, dan pondok pesantren kita ini dijadikan menara ilmu dan adab di tengah-tengah masyarakat, dilindungi majelis gurunya, tenaga pendidik ataupun kependidikannya, dilindungi santri dan santriwatinya, dilindungi seluruh keluarga besar kita, wali santri dan orang-orang yang merupakan simpatisan serta masyarakat di sekitar kita. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.